Kaisar Wuzong dari dinasti Yuan adalah seorang kaisar dinasti Yuan di Tiongkok. Selain kaisar Tiongkok, ia dianggap sebagai Han Agung ke-7 Kekaisaran Mongol. Meskipun hanya nominal karena pembagian kekaisaran, nama pemerintahannya Kuluk Han. Pemerintahannya didasarkan pada keseimbangan yang tidak stabil antara Haishan, adik laki-lakinya, Ayurbarwada dan ibu mereka Dagi dari klan Hunggirat. Haishan mengangkat Ayurbarwada sebagai putra mahkota dengan syarat ia akan menyerahkan status tersebut kepada putra Haishan setelah suksesi. Dia dengan murah hati memberikan bonus kepada pangeran kekaisaran dan bangsawan Mongol, dan menikmati popularitas di antara mereka. Haishan Kuluk Han dengan bebas memberikan gelar bangsawan dan resmi serta mengisi pemerintahan dengan supernumerary, karena tidak terlalu memperhatikan hukum tidak tertulis Kubilai Han bahwa hanya putra-putra Hagan yang dapat diangkat menjadi pangeran peringkat pertama. Ia memberikan banyak gelar pangeran kepada Jengisit dan Nonborjigin. Sementara itu, ia dilanda kesulitan keuangan yang disebabkan oleh kebijakan belanja bebas dan belanja militer yang sudah berlangsung lama. Maka ia membawa kembali Departemen Luar Negeri, Sang Shuseng, untuk urusan keuangan secara paralel dengan Sekretariat Pusat, Zong Shuseng, untuk urusan administrasi. Dia mengubah kantor cabang Zong Shuseng ke kantor cabang Sang Shuseng untuk memperkuat monopoli garam dan barang lainnya. Dia mengeluarkan uang kertas baru, Jiao Chao, yang disebut Zida Yin Chao untuk menggantikan Si Yuan Chao. Rencana anti-inflasinya tidak mencapai hasil yang memadai dalam masa pemerintahannya yang singkat, dan membuat para perwira Han dan rakyat jelata Tiongkok tidak puas. Dia berusaha untuk mendorong mata uang perak baru yang tidak dapat dikonversi tetapi dikalahkan oleh perlawanan masyarakat. Meskipun ia pertama kali berbagi dengan Ayurbarwada bimbingan sarjana Konfusianisme Li Meng, ia tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh budaya Konfusianisme. Dia memindahkan Hargasun ke Mongolia sebagai anggota Dewan Agung sayap kiri Sekretariat Cabang Lin Pei meskipun kontribusinya besar. Haishan sangat bergantung pada pengikut dan komandannya yang dibawanya dari Mongolia. Dia memberikan jabatan penting kepada mereka dan menyukai korps non-Mongol termasuk Kipchak, Asut dan Kangli. Sebaliknya, ia tidak memberi penghargaan sebesar-besarnya kepada faksi Hunggirat yang melakukan kudeta terhadap Bulugan. Karena Tula mengatakan sesuatu yang mencurigakan dalam kemarahan, Haishan curiga bahwa dia mempunyai tujuan lain, dan mengadilinya dan membunuhnya. Haishan sangat menyukai agama Buddha, sehingga ia memerintahkan Lama Tibet Chokdi Osor untuk menerjemahkan kitab suci Buddha. Ketika para biksu Buddha melakukan kesalahan kecuali dalam kasus yang mempengaruhi dinasti Yuan, dia menolak untuk menghukum mereka. Sebuah undang-undang disahkan bahwa siapapun yang memukul seorang lama harus kehilangan lidahnya. Tetapi Ayurbarwada mencabut undang-undang tersebut karena sepenuhnya bertentangan dengan preseden. Namun, Haishan adalah Hagan pertama yang mengenakan pajak atas tanah yang dikuasai oleh para biksu Buddha dan pengikut Taoisme, yang sampai sekarang dikecualikan. Untuk mengurangi biaya mendukung birokrasi Yuan, ia mengeluarkan perintah pada tahun 1307 untuk memberhentikan para supernumerary dan menyesuaikan jumlah pejabat dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pamannya Temur Han. Perintah tersebut tidak membuahkan hasil praktis. Jumlah pejabat kepala biro melonjak dari 6 pada masa pemerintahan Kubilai menjadi 32. Ia juga membangun gedung pejabat istana dan kota istana baru di Dadu dan Zhongdu. Pada tahun 1308 Raja Goryeo Chungcheol dari Korea meninggal, dan Haishan mengirimkan paten untuk penggantinya Chungseon. Tahun itu Capar dan pangeran lain dari Kekhanan Ogedei datang ke Haishan dengan penyerahan mereka, secara permanen mengakhiri ancaman terhadap Kekhanan Chagatai dan dinasti Yuan oleh putra-putra Haidu. Pada masa pemerintahannya, Yuan menyelesaikan penaklukan Sakhalin, memaksa masyarakat Ainu untuk menerima supremasi mereka pada tahun 1308. Nilai uang kertas menjadi sangat terdepresiasi sehingga pada tahun 1309 ada penerbitan baru, yang dibuat untuk menggantikan kertas yang sudah didiskreditkan, namun nilai uang ini juga merosot dengan cepat, dan akhirnya Kaisar Haishan
memutuskan untuk menggunakan kembali uang kuno tersebut, dan oleh karena itu, pada tahun 1310, terdapat dua jenis koin tembaga, yang memiliki karakter Mongol di atasnya. Beberapa dengan tulisan, uang berharga dari periode Zida, dan lainnya dengan legenda ini, uang berharga dari Yuan besar. Koin tembaga ini terdiri dari 3 ukuran, 1 bernilai 1 li, 2 dari nilai 10 li, dan 3 koin bernilai beberapa koin dari dinasti Tang dan dinasti Song. Istana Haishan mengalami kesulitan keuangan. Misalnya, total pengeluaran pemerintah untuk tahun 1307 adalah 10 juta ting uang kertas dan 3 juta dan biji-bijian. Pada tahun 1310, 10.603.100 ting telah dipinjam dari cadangan pengeluaran saat ini. Putra Tula, Kokechu, bersekongkol melawan kaisar dengan pejabat istana tinggi dan biksu Buddha pada tahun 1310, tetapi rencana mereka ketahuan, para biksu dieksekusi, dan Kokechu diasingkan ke Korea. Arslan, gubernur Dadu dan komandan Hesik, mengalami nasib yang sama dengan para konspirator. Dia dieksekusi bersama beberapa temannya. Pada masa pemerintahan Haishan, semua sekretariat cabang berganti nama menjadi Departemen Luar Negeri Cabang. Departemen Utama Urusan Luar Negeri yang baru berada di bawah Tota, anggota Dewan Agung dari sayap kiri, Sanpanu dan USC, manajer urusan pemerintahan, dan Paopa, asisten administrator dari sayap kanan. Harga jual izin garam yang dikeluarkan di bawah monopoli negara dinaikkan sebesar 35% dibandingkan harga pada tahun 1307. Biaya tambahan pajak gandum sebesar 2% dikenakan pada keluarga kaya di Jiangnan. Kebaikan pemungut pajak dievaluasi berdasarkan persentase kenaikan pajak yang mereka kumpulkan dari kuota pajak pada akhir masa pemerintahan Temur. Untuk melawan inflasi, pemerintahan Haishan mendirikan lumbung di daerah-daerah dan secara drastis meningkatkan kuota pengiriman gandum melalui laut dari lembah Yangtze, mencapai 2,9 juta sih pada tahun 1310. Haishan mengurangi jumlah pejabat kepala di sekretariat, sensorat, biro urusan militer, dan biro transmisi serta supernumerari di berbagai kantor. Setelah memerintah kurang dari 4 tahun, Haishan tiba-tiba meninggal pada Januari tahun 1311. Segera setelah kematiannya dan suksesi Ayurbarwada pada tahun 1311, faksi Hunggirat yang tidak puas berkumpul di bawah pemerintahan ibundanya Dagi dan membersihkan pejabat pro-Haishan. Hal itu juga mengingkari janji Ayurbarwada untuk mengangkat putra Haishan sebagai putra mahkota. Istananya mengusir putra Haishan, Kusala dan Tuh Temur keluar dari pemerintahan pusat. Para jenderal pro-Haishan menyimpan keluhan mereka sampai mereka berhasil mendirikan Tuh Temur pada tahun 1328 setelah menggulingkan kerabat Haishan lainnya, Ragibak. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.